Mandiri, balik lagi nih di program kita di podcast Mandiri bersama aku Fania yang akan menjadi host untuk memandu obrolan seru kita kali ini. Di episode ini kita akan membahas tentang kreativitas mahasiswa dengan tema konten inspirasi dan motivasi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren dan tentunya super kreatif dong. Yuk kita sapa aja. Halo Kak. Halo. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Baik banget. Oh iya, pertama-tama kita boleh perkenalan dulu Kak namanya. Jadi aku Niwayan Sri Astini, aku biasa dipanggil Sisi. Nah, untuk saat ini aku masih menempuh semester 6 di jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis Internasional. Oke, jadi itu nama narasumber kita kali ini adalah Kak Sisi. Salam kenal ya Kak. Sama nih ya. Sebelumnya makasih banyak nih Kak udah mau hadir jadi narasumber di program podcast kita kali ini. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa invite aku ke sini sekarang. Ya, sama-sama. Nah, sebelum mulai ke pembahasan yang lebih dalam nih Kak, kan topik kita kali ini tuh tentang kreativitas mahasiswa. Aku mau tanya nih, bagi kakak sendiri deh, kreativitas itu apa sih? Kalau menurut aku kreativitas tuh sebuah keberanian sih, keberanian untuk dari kita sendiri untuk berani memulai dan untuk kreativitas itu sebenarnya bisa terjadi karena udah dilakukan dan juga dilakukan berulang kali kayak gitu. Menurut aku sih seperti itu. Oke. Jadi kreativitas itu adalah suatu hal yang udah dilakukan berulang-ulang gitu ya Kak? Iya. Oke. Jadi, nah kemudian sekarang tuh kan eranya tuh serba cepat ya Kak, serba canggih juga gitu kan. Nah sekarang tuh juga mahasiswa dituntut untuk memiliki suatu kemampuan dan salah satunya adalah kreativitas. Nah kalau kayak gitu, apa ya? Menurut kakak tuh kenapa dan bagaimana kreativitas itu dapat menjadi suatu hal yang penting bagi mahasiswa tersebut? Kalau menurut aku pernah baca ya kalau dari Minds of Fame. Jadi kalau kreatif itu sebenarnya bukan sesuatu yang sistematis dan bisa diukur oleh matematika. Tapi sebenarnya kreatif itu muncul karena naluri aja. Jadi kayak misalkan kita mau makan, jadi akan ada insting sendiri buat kita untuk bisa lapar gitu. Jadi kalau kreatif itu mungkin bisa muncul kalau adanya dorongan dari diri kita sendiri, kalau kita punya ambisi, kemudian kita juga berani untuk memulai. Jadi itu mungkin suatu hal yang penting ya untuk mahasiswa zaman sekarang, karena nggak dapat dipungkiri kalau ngelihat teman-teman kita punya pencapaian gitu, punya potensinya sendiri-sendiri, itu mungkin bisa memacu diri kita sendiri untuk wah teman aja bisa nih, masa kita nggak bisa gitu. Jadi itu juga bisa jadi suatu faktor yang mendorong untuk seorang mahasiswa itu untuk berani untuk memulai menggali potensinya sendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, jadi mungkin dari beberapa orang nih masih ada yang merasa ragu ataupun merasa takut gitu untuk menunjukkan ide-ide kreatif mereka gitu kan Kak. Kalau jika hal seperti itu, bagi kakak itu hal apa yang dapat membuat seseorang tuh jadi mempunyai keberanian gitu loh untuk mengungkapkan kreativitas mereka gitu loh. Kalau bicara tentang keraguan ya, kalau keraguan itu pasti muncul dan itu tuh sangat wajar dalam kita itu berproses untuk berkembang. Kalau dari aku sendiri, cara aku ngatasin keraguan itu ya coba aja gitu. Jadi nggak ada salahnya kita coba dulu, dan aku selalu ngeyakinin diri aku sendiri kalau aku tuh udah usahain yang terbaik nih untuk menghasilkan sesuatu. Jadi gimana pun aku ragunya, yang penting selama aku udah mencoba dan berani untuk melakukan itu, jadi apapun hasilnya itu yang penting itu udah usaha terbaikku gitu. Dan walaupun nanti kemungkinan terburuk terjadi, itu bukan berarti kamu gagal gitu. Jadi itu akan jadi peluang untuk aku sendiri ke depannya kalau aku masih bisa mencoba-coba lagi gitu loh. Jadi itu aku jadiin pembelajaran untuk aku evaluasi dan kemudian bisa aku perbaiki untuk ke depannya gitu. Oke, jadi kayak istilah never try never know gitu ya Kak. Bener. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi ngerasa mau mengalami kegagalan gitu misalnya, itu kalian tuh jangan patah semangat gitu, malah itu jadikan suatu batu loncatan untuk bisa jadi lebih baik untuk kedepannya gitu ya. Iya betul. Saya penasaran banget nih Kak, kan saya tahu Kak tuh dari postingan Instagram tentang PKM itu kan. Dan saya penasaran nih Kak, PKM itu sebenarnya apa sih? Soalnya
Saya Gitu. banyak dengar-dengar dari teman-teman, dari dosen juga ada pernah bahas tentang PKM itu Kak. Kalau yang aku tahu PKM itu bagikan wadah ya baginya khususnya untuk mahasiswa karena PKM itu memang difasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi PKM itu memberikan kita peluang untuk mengekspresikan ide-ide kita untuk dituliskan di atas kertas sehingga akhirnya juga bisa dieksekusi. Nah kalau PKM sendiri itu ada beberapa bidang, contohnya seperti riset eksakta, kemudian riset sosial humaniora, kemudian pengabdian pada masyarakat, kemudian ada pengabdian iptek, kemudian ada kewirausahaan, karya cipta, karya inovatif, dan VGK. Kemudian kalau PKM sendiri kebetulan aku kemarin ngambilnya PKM bidang kewirausahaan, jadi itu memang menciptakan suatu ide tentang sebuah produk, kemudian bagaimana produk itu dapat di cara pemasarannya, kemudian pembuatannya seperti itu. Oke. Jadi yang Kakak ambil itu adalah PKM yang Iya, kayak kewirausahaan. Iya. Oke. Dari kalau Kakak ngambilnya PKM kewirausahaan, produk apa sih yang Kakak ciptakan sama teman-teman mungkin? Kalau kemarin itu kebetulan aku bertim ya, aku tuh 5 orang. Jadi ada aku sendiri itu sebagai ketua, kemudian ada Sang Ayu, kemudian Putri, kemudian ada Widiasih dan juga Cynthia. Nah kemarin itu kami bertim itu membuat suatu produk lulur atau sering kita sebut sekarang body scrub ya. Iya, body scrub. Itu tuh body scrubnya berbahan dasar dari limbah, yaitu ada limbah cangkang telur dan ampas kopi. Gitu. Dari cangkang telur Kak, kayak ini tuh benar suatu hal yang benar inovatif, benar-benar kreatif banget gitu karena dari cangkang telur yang biasanya orang-orang tuh ya dibuang gitu aja Kak, itu gimana sih cara proses cangkang telur gitu? Kalau cangkang telur sendiri itu kan kita tahu sebagai limbah ya, biasanya itu dapatnya dari limbah rumah tangga ataupun UMKM. Biasanya yang digunakan kan emang telurnya aja, jadi mau nggak mau ya cangkangnya itu dibuang aja gitu. Nah kalau aku sendiri dan tim itu kita kerjasama sama UMKM, kemudian ada dagang martabak nih dapat kampus, jadi kita minta untuk kita ajak berdiskusi, kemudian boleh nggak kalau cangkang telurnya itu dikumpulin, terus nanti akan kita ambil kayak gitu. Ya kemudian itu mau abangnya itu mau, jadi kita minta dari abangnya, kemudian kita ambil. Untuk prosesnya sendiri kalau cangkang telur itu dikeringin dulu, kemudian dikeringin sampai benar-benar kering dan dibersihin dulu, dibersihin sampai benar-benar bersih, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru kami haluskan gitu, sebelum nanti diproses sama bahan satunya yaitu ampas kopi juga. Di proses cangkang itu tumbuk gitu Kak? Kalau kemarin kita makainya chopper Kak, jadi itu lebih cepat banget. Oh ya, lebih halus gitu ya, jadi Kak butiran-butirannya. Ya, itu udah halus. Kalau misalnya untuk proses pembuatannya tuh dia ada apa sih, menggunakan alat pabrik mungkin atau gimana? Oke, kalau alat pembuatannya karena ini kan dari dua bahan utama yaitu cangkang telur dan ampas kopi. Kalau untuk cangkang telurnya sendiri itu kami cuma pakai chopper aja untuk menghaluskannya. Kalau untuk ampas kopi sendiri itu kan ampas yang didapat dari hasil roasting biji kopi. Jadi itu kan kami dapatnya dalam kondisi lembab kayak gitu. Jadi aku itu cuma ngeringin aja di bawah sinar matahari langsung. Kalau untuk prosesnya setelah dari dikering sinar matahari biar lebih kering lagi itu kami cuma pakai oven aja. Oh gitu. Di oven. Jadi kalau untuk alat pabrik kami belum pakai gitu. Jadi kami masih pakai alat-alat yang memang ada di rumah-rumah sendiri gitu. Jadi masih alat-alat yang gampang untuk digunakan juga kan. Jadi tadi sebelumnya Kakak ada bilang untuk di PKM itu ada penulisan itu ya Kak? Iya betul. Itu gimana sih Kak? Nah, ada nggak sih tips and triknya itu dalam mengikuti PKM dan katanya ada bikin proposal gitu ya Kak? Itu gimana sih? Kalau dari PKM sendiri kan ada beberapa tahapan ya, misalkan dari proses pembukaan PKM itu kami langsung dapat guidebook. Nah dalam guidebook itu udah ada beberapa tahapannya sampai akhir dan dari mulai dari tahap pertama itu ada tahap penulisan proposal. Itu proposal yang pertama itu udah lengkap tuh, jadi PKM itu udah memfasilitasi kita dengan format kepenulisan. Jadi di dalam guidebook itu kita udah jelas arahannya, jadi dalam bab 1 sampai akhir itu kita harus isinya apa-apa aja gitu. Jadi menurut aku kalau tentang format kepenulisan dari PKM itu udah cukup jelas, kalau kita tuh harus habisnya harus nulis apa itu udah ada. Nah setelah proses
proposal yang pertama itu kan diusulkan. Setelah itu akan ada proses seleksi. Nah, yang kemarin itu setelah seleksi kebetulan timku itu lolos tahap pendanaan. Jadi setelah dapat dana dari Dikti Vokasi itu bakal ada tes lagi. Itu merupakan proses eksekusi program yang kita tulis di atas kertas. Jadi kurang lebih diberikan waktu sekitar 4 bulan, 4 sampai 5 bulan. Itu semua yang kita tulis atau kita usulkan sebelumnya itu akan kita laksanakan gitu programnya gitu. Kalau kemarin aku kan PKM Kewirausahaan. Jadi kemarin itu aku melaksanakan program itu seperti pembuatan produk, kemudian pemasarannya kayak gitu. Nah, setelah itu semua dilaksanakan, akan ada tahapan berikutnya yang namanya PKP 2. Nah, dalam PKP 2 itu apa yang kita lakukan selama 4 bulan itu menggunakan pendanaan itu akan dipresentasikan seperti itu. Jadi kayak aku kira awalnya tuh cuma sampai pendanaan, ya udah selesai, ternyata masih ada lagi sampai pendanaan. Nah, kalau misalkan di presentasi pendanaan itu para juri tertarik dan itu pun ada tahap seleksi lagi gitu. Jadi setelah PKP 2 itu akan diseleksi lagi hingga nanti tim-tim yang terpilih itu bakal lolos namanya PIMNAS gitu. Jadi itu yang baru dilaksanakan secara offline. Itu kemarin yang 2023 kemarin itu di Universitas Padjadjaran gitu. Yang PIMNAS. Berarti finalnya itu di PIMNAS itu ya, betul. Di PIMNAS itu bakal ada kompetisi lagi, itu seperti penilaian presentasi dan juga lomba poster kayak gitu. Dan sayangnya sih tim aku kemarin nggak lolos PIMNAS, jadi tim aku itu cuma sampai lolos pendanaan. Iya. Apa Kak? Tapi itu udah keren banget. Sudah bisa menciptakan suatu produk yang benar inovatif ya, kayak dari cangkang telur loh. Dari cangkang telur tuh yang nggak pernah kebayang sama orang-orang buat body scrub dari cangkang telur gitu. Kalau waktu itu ada proses pemasaran itu ya Kak? Iya, betul. Itu Kakak masarinya gimana sih? Kalau kemarin itu pemasaran pertama sih pasti dari Instagram ya, karena nggak dapat dipungkiri kalau sekarang sosial media tuh memang yang memiliki peran paling tinggi khususnya untuk kita jualan online kayak gitu. Jadi di awal-awal itu aku dan tim buat akun Instagram, kami pembukaan dulu tentang pengenalan produk, kemudian juga ada website gitu. Sebenarnya kalau di website tuh lebih tentang informasi produk, kalau pemesanan tuh biasanya lebih dari Instagram ataupun WA pribadi. Nah, selain dari jualan daring, kemarin aku dan tim juga kerjasama sama beberapa UMKM yaitu spa. Jadi kebetulan tim aku itu punya kenalan yang kerja di bidang spa itu, jadi kami menitipkan beberapa produk kami di sana. Jadi terapis itu bisa menggunakan produk kami untuk kerjaannya mereka gitu. Jadi produknya juga digunakan di spa juga. Selain itu juga kami sempat menawarkan beberapa produk kami di daerah wisata. Kemarin juga sempat di beberapa pantai di daerah Jimbaran kita tawarkan ke turis-turis dan kebetulan mereka berminat, jadi kami juga kasih sampel juga kayak sampel gitu. Iya. Dari promosi tadi tuh gimana Kak? Banyak maksudnya tuh kayak minatnya tuh tinggi sekali. Kalau dari promosi kemarin itu karena ini kan produknya berbahan dasar limbah ya, dimana nggak cukup awam nih buat orang-orang menerima produk ini karena mereka masih berpikir kalau itu masih limbah gitu. Jadi sebenarnya cukup sulit meyakinkan untuk masyarakat lokal, tapi kalau untuk turis-turis itu bisa dibilang mereka tuh lebih excited gitu loh daripada masyarakat lokal. Tapi kalau dari kemarin itu mungkin sekitar 70% itu bisa menerima kalau produk ini tuh udah beneran produk yang memiliki daya guna gitu. Tapi kalau sisanya tuh mungkin masih ragu kayak gitu. Mungkin ya dari beberapa orang masyarakat juga masih ragu ya karena dari sana tuh mereka masih nggak percaya itu bisa jadi body scrub. Sebelumnya kan cuma limbah ya, jadi mungkin kayak mereka masih berspekulasi kalau itu tuh beneran. Masa bisa sih? Karena ini kan kita sering lihat gitu loh limbahnya, bahkan di sampah rumah tangga pun mungkin ada juga kan cangkang telur gitu. Selama mengikuti PKM ini Kak ya, pasti ada dong tantangan, hambatan, apapun itu yang bikin ke pressure atau gimana tuh ada nggak sih Kak? Kalau bilang tantangan atau hambatan sih pasti ada ya, bahkan dari penyusunan awal itu karena kan sebenarnya ini ya
fun fact, aku tuh ikut PKM tuh udah dari tahun 2021. Iya. Jadi aku ikut tahun 2021, 2022 sampai akhirnya 2023. Tapi di awal-awal aku ikut PKM itu masih maba banget, kayak semester 1 atau 2 gitu. Aku tuh ikut bareng cutting. Nah, waktu itu aku ikut terus benar-benar buta nih PKM itu apa sih gitu. Jadi tuh beneran hambatan yang paling kerasa itu saat di semester 1 karena di tahap-tahap awal ikut PKM, karena aku benar-benar nggak tahu ini tuh apa sih gitu. Terus dari format penyusunan tuh benar-benar kayak aku harus isi apa nih gitu. Jadi tuh benar-benar hancur banget ya, bisa dibilang itu hancur banget. Jadi mungkin tantangannya tuh kayak karena aku kurang ilmu sih. Nah, kemudian setelah aku coba lagi, kemudian aku mulai belajar lagi, aku ikut lagi di 2022, itu aku mulai mengenali kalau PKM itu lebih dalam tuh seperti apa. Kemudian udah tahu nih tips-tipsnya, cara nyusun proposal yang baik dan benar. Tapi 2022 ternyata aku nggak lolos juga. Itu aku coba lagi di tahun kemarin, tahun 2023. Ini akhirnya itu juga dengan tim aku juga yang udah gagal berkali-kali. Kemudian kita itu udah tahu ya setidaknya gimana sih cara nge-cover ini, permasalahan ini gitu. Jadi semakin banyak gagal, jadi semakin banyak aku coba lagi kayak gitu. Itu bisa sih kalau aku jadiin cara buat aku ngatasin itu. Tim kakak dari 2021 tuh tetap sama? Kalau tim sendiri dari 2021 itu beda karena aku kemarin ikut ke cutting. Jadi campur sama cutting. Sama cutting. Kemudian kalau tahun 2022 itu timnya udah tetap, jadi produknya memang berbeda tapi timnya tetap. Kemudian tahun 2023 timnya sama kayak tahun sebelumnya gitu. Tahun ini nggak ada nyoba lagi kak? Udah tua ini ya kebetulan ya. Dia ada batasan semester berapa boleh ikut sebenarnya kalau PKM itu lebih dianjurkan mahasiswi yang memiliki jenjang tingkat yang beda gitu. Jadi misalkan di semester 2 itu disarankan untuk sama semester 4. Jadi misalkan waktu lolos nanti lolos pendanaan dan lolos PIMNAS, di saat kakak tingkat itu udah nggak bisa melanjutkan program, jadi adik tingkat itu masih bisa melanjutkan programnya kayak gitu. Kalau misalnya semesternya sama gitu, ntar dia sama-sama udah selesai kan, gitu. siapa yang mau? Kebetulan soalnya aku kemarin semesternya sama semua, jadi kebetulan itu juga bisa jadi hambatan ya karena kesibukan kita sama, terus juga di saat eksekusi program itu, jadi kalau kita udah selesai nih, istilahnya udah batas umur, karena kan semester tua itu udah ada PKL ya, jadi mau nggak mau kita nggak bisa ngambil PKM lagi, jadi berhenti di sana, jadi nggak bisa diwariskan gitu istilahnya ke adik tingkat. Jadi harus ada salah satu anggotanya yang beda semester itu. Gimana sih kakak tuh bisa kepikiran buat apa namanya ciptain produk body scrub gitu? Sebenarnya kalau dasar dari ide itu muncul karena kebetulan aku dan tim aku semuanya perempuan ya, jadi kayak kita tuh memang suka sama produk kecantikan, khususnya apalagi dulur itu kayak udah biasa banget gitu kita lihat di kehidupan sehari-hari. Namun aku dan tim mikir nih kayak kita bisa buat sesuatu dari hal-hal yang kita lihat di kehidupan sehari-hari tapi dengan inovasi yang baru gitu. Namun juga nggak mengesampingkan dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan juga lingkungan. Jadi kita coba mikir-mikir kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Jadi waktu itu kebetulan kita juga riset-riset dan akhirnya menemukan ada dua limbah yang benar-benar nggak bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi kalau dari limbah cakang telur sendiri itu kan banyak banget kegiatan kewirausahaan yang menggunakan telur gitu. Dan itu pun menurut data dari Badan Pusat Statistik itu mencatat kalau 1,7 juta ton limbah cakang telur itu diproduksi tiap tahunnya gitu. Dan kalau dari limbah ampas kopi sendiri, kenapa kami bisa tercetus? Karena nggak dapat dipungkiri kalau zaman sekarang itu kopi itu udah jadi lifestyle gitu, dikit-dikit ngopi gitu. Nah jadi itu dengan banyaknya konsumsi kopi itu berarti kan limbah dari ampas kopi yang setelah di roasting itu juga banyak gitu. Jadi kami coba aja kita riset dari kedua limbah itu apakah memang memiliki manfaat gitu loh, manfaat yang signifikan juga untuk kulit. Dan ternyata memang ada. Jadi dari limbah cakang telur dan ampas kopi itu punya diclofenic acid dan kalsium karbonat. Itu tuh sangat baik untuk regenerasi sel, kemudian untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk mencegah penuaan dini kayak gitu. Jadi melihat potensi itu, aku dan tim juga
langsung wah ini bisa nih, karena selain kita mendapatkan profit, kita juga bisa untuk berdampak untuk lingkungan, untuk mengurangi limbah-limbah yang ada di lingkungan kayak gitu. Jadi keuntungannya tuh ada 3 ya. Jadi untuk lingkungan, untuk ada profitnya gitu, Iya. dan untuk ya kulit gitu, Iya. karena dia skincare gitu. Dari mengikuti PKM itu Kak, adakah hal yang paling berkesan gitu bagi Kakak? Sebenarnya kalau berkesan, mungkin yang paling berkesan itu saat presentasi ya tahap akhir atau PKP 2, karena saat itu kan di bulan September tanggal 12 atau 21 ya itu ya. Pokoknya itu presentasi final dari eksekusi program yang aku lakuin setelah pendanaan. Jadi itu waktu itu kebetulan aku lagi di luar kota gitu, dan saat presentasi itu H-1-nya itu kami ada dibimbing kebetulan sama mentor. Nah, jadi Politeknik itu memfasilitasi mentor-mentor untuk tim-tim yang lolos pendanaan. Jadi mentor-mentor itu memberikan kita tips and trick, kemudian cara penyusunan proposal yang baik, kemudian bahkan latihan-latihan untuk presentasi nanti. Nah, kebetulan di H-1 itu kita coba latihan presentasi dengan mentor-mentor. Itu banyak banget tuh revisiannya ternyata. Itu udah H-1 banget, terus kondisi kita lagi LDR lah istilahnya gitu. Itu tuh kita putar otak lagi kayak, wah ini ternyata salah ya, salahnya tuh dari pertengahan. Jadi mau nggak mau dalam semalam itu kita kebut itu dari malam sampai pagi, itu kita lembur, kita via Google Meet aja. Jadi kayak kita revisian semuanya, sampai kita latihan juga, sampai kita benar-benar mantap nih besok paginya kita presentasi kayak gitu. Kalau tentang momen berkesan sih itu yang paling ya, tapi nggak luput juga kalau semua proses dari awal, bahkan dari sebelum kita mendaftar sampai akhirnya penyusunan proposal, pengajuan proposal, lolos pendanaan, sampai akhirnya presentasi itu menurut aku berkesan, karena dalam semua proses itu ada banyak hal-hal baru yang aku pelajari, juga banyak insight juga kayak gitu. Jadi menurut aku semuanya tuh berkesan gitu. Jadi waktu itu Kakak Google Meet ya dari Iya betul. Wah, sampai lembur loh teman-teman. Itu kayak perjuangan banget ternyata ya Iya. Kak itu. Tapi dosennya juga keren, mau membimbing betul. mahasiswanya sampai sebegitu. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk para mahasiswa di luar sana yang mungkin pengen menjadi kreatif, inovatif, dan berani kayak kakak ini gitu, sampai ikut PKM juga kayak gitu, ada nggak sih? Kalau dari aku mungkin karena PKM ini kan memang difasilitasi untuk mahasiswa ya, jadi saran aku untuk kalian yang khususnya masih mahasiswa, jadi manfaatkanlah privilege ini, karena nggak semua orang itu bisa ikut program ini gitu. Jadi selama kalian masih mahasiswa itu aku saranin untuk coba aja gitu, nggak apa-apa gagal, karena aku pun juga gagal gitu loh. Aku gagal berkali-kali sampai akhirnya bisa lolos pendanaan. Jadi coba aja, apapun hasilnya itu pasti akan jadi pembelajaran gitu. Jadi selama masih memegang titel mahasiswa itu manfaatin aja semaksimal mungkin. Baik teman-teman, jadi kalian tuh gak usah takut untuk mencoba ya, karena kalau nggak dicoba ya nggak tahu gitu. Dan ya dari proses itu kita nikmati aja ya Kak, Ya, prosesnya dibawa enjoy, walaupun memang agak sedikit bikin tertekan, bikin mau nangis atau gimana, tapi itulah proses yang namanya untuk menuju suksesan. Iya betul sekali. Makasih banyak Kak untuk jawabannya, untuk sarannya, untuk pesan-pesannya bagi mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mungkin mau ikut PKM atau mungkin mau masih takut gitu ya untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya gitu. Sekarang harus lebih berani ya untuk mengeluarkan ide-ide kreatif kalian, selagi itu masih baik, it's okay gitu. Oke, makasih ya Kak, makasih banyak. Terima kasih juga Fania dan tim yang udah ngundang aku, ngasih aku kesempatan untuk bicara di sini pada hari ini. Makasih banyak Kak. Baik, sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.